sungguh amat baik. Yes, yes, yes. Aduh, masih ada yang kurang semangat. Sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Sungguh amat baik. Yes, yes, yes. Masih tetap semangat mengikuti ibadah hari ini? Masih dong Kak. Wah, pastinya ya. Karena meskipun kita saat ini masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kakak percaya bahwa itu tidak mengurangi semangat kalian untuk mengikuti ibadah secara online saat ini. Oleh karena besar kasih Allah akan dunia ini dan perkasanya Dia, maka saya meminta adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan besar dan perkasanya Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Karena itu adik-adik sebentar ketika kakak berdoa, kalian ikuti apa yang kakak ucapkan, ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan, atas kebaikan, atas penyertaan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, Saat ini Tuhan, kami akan beribadah, kami akan beribadah, layakkan kami, layakkan kami, berkati hati berkati hati dan pikiran kami, dan pikiran kami, agar kami berkenan agar kami berkenan untuk beribadah kepadamu. untuk beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan pada hari ini, kita menyanyikan satu pujian dengan judul Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung milik
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari adik lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau dapat menyiapkan dan mempersiapkan pikiran kami dengan baik untuk mendengarkan firman-Mu Allah. Dengan ini, kami anak-anak-Mu mengucap syukur juga Bapa. Dalam nama Allah, Tuhanku Yesus Kristus, kami berdoa. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Jadi adik-adik yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, ayo diambil Alkitabnya dan kita buka Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-54. Saya ulangi, Yohanes 4 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-54. Kakak bacakan ya, dengarkan baik-baik. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari kota Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu ia pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Amin. Firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, saat ini kakak akan bercerita tentang isi dari firman Tuhan yang telah kita baca. Tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Nah, suatu hari Tuhan Yesus ini pulang dari Kana ke Galilea, tepatnya di Kapernaum. Tiba-tiba dalam perjalanan ada seorang pegawai istana yang tahu bahwa Tuhan Yesus mau datang. Lalu dia datang menghampiri Tuhan Yesus. Sebab dia mau minta tolong sama Tuhan Yesus. Karena anaknya sedang sakit dan hampir mati. Lalu si pegawai istana ini lari-lari ke Tuhan Yesus. Minta tolong. Tuhan Yesus tolong saya. Anak saya sedang sakit di rumah. Tolong sembuhkan dia. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Pulanglah, anakmu telah sembuh." Dan karena pegawai istana ini percaya sama Tuhan Yesus, karena dia sudah sering dengar cerita tentang Tuhan Yesus dan sering pernah dengar mujizat yang dilakukan, sehingga pegawai istana ini percaya sama Tuhan Yesus. Lalu ia pulang dengan keyakinan bahwa anaknya betul-betul sembuh. Nah, belum sampai di rumahnya, datang hamba-hambanya atau pegawai-pegawainya yang kerja di rumahnya bilang, Bos, anaknya sudah sembuh. Anak tak sudah sembuh, Mi." Langsung ini pegawai istana ini jadi heran. "Wah, kapan dia sembuh?" Lalu si hamba ini atau pekerjanya ini bilang, "Kemarin siang demamnya sudah hilang." "Jam berapa?" Dia bilang, "Jam 1 siang. Lalu si pegawai istana ini teringat dengan kata Tuhan Yesus bahwa pada saat itu ia sedang berbicara sama Tuhan Yesus dan ia disuruh pulang karena anaknya sudah sembuh. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita boleh menyimpulkan bahwa dengan kepercayaannya sama Tuhan Yesus, apapun yang dia minta itu semua terjadi karena ia percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik,
Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya beban pikiran, atau sakit, atau dalam masalah apapun, kalau kita sudah berdoa dan kita mengucapkan doa itu dengan sungguh-sungguh, lalu kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti mendengarkan doa kita, yakin bahwa Tuhan betul-betul akan mewujudkan apa yang kita telah minta. Nah, jadi adik-adik, jangan pernah bosan atau berhenti untuk percaya sama Tuhan Yesus. Selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong adik-adik dimanapun adik-adik berada, dalam keadaan apapun dan apapun yang adik-adik telah kerjakan. Oke? Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, saatnya kita akan menyaksikan adik-adik yang telah menghafalkan ayat hafalannya minggu lalu. Ini dia. Halo Bu Guru dan teman-teman, saya Dela dari Dapat 8. Sekarang saya akan menghafalkan ayat hafalan saya yang terambil dari kitab Filipi 2 ayat 2 yang berbunyi demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Bye-bye Bu Guru dan teman-teman. Hai teman-teman, nama saya Abel, saya dari daerah Pelayanan 1. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan Filipi 2 ayat 2 yang berbunyi demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Alda dari Dapur 8. Saya akan menghafalkan Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Nah adik-adik, itu tadi teman-teman kita yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya minggu lalu. Jadi jangan bosan-bosan ya untuk mengirimkan video ayat hafalannya. Kakak mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mengirimkan videonya. Dan untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama. Kakak ulangi, Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama. Kita baca sama-sama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Kita ulangi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Oke, kakak tunggu ayat hafalannya minggu depan. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Ferdi tadi, yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh luar biasa dan hebat, dan kita bersyukur karena kita memiliki dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang luar biasa dan sungguh hebat. Nah, oleh karena itu adik-adik, mulai saat ini mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya kita. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada. Oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia
Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada. Oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Jadi saya harap adik-adik untuk duduk tenang, duduk yang rapi, tidak boleh ada yang ganggu-ganggu temannya, karena kita ingin berdoa meminta sesuatu sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, umur yang panjang untuk kami boleh berkumpul, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami sesaat yang lalu kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana mengajarkan kami untuk selalu percaya sama Tuhan Yesus. Dengan apapun yang kami lakukan, kami mau percaya sama Tuhan Yesus, walaupun itu mungkin mustahil bagi manusia, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh oleh karena sakit penyakit. Kami mau datang berdoa untuk kepadanya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, memberkati setiap apa yang dia makan, apa yang dia minum, sehingga melalui semuanya itu ada kesembuhan yang dirasakan oleh adik-adik kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang sampai saat ini masih belajar dari rumah oleh karena virus corona Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan kesabaran, kesehatan, kekuatan agar supaya adik-adik kami ini tetap semangat belajar walaupun di rumah. Sehingga apapun yang dikerjakan itu semua mendatangkan berkat buat adik-adik kami di masa yang mendatang. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang mungkin berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya bahwa pertambahan usia yang dialami oleh adik-adik kami ini itu semua karena tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah kasih-Mu senantiasa menghampiri kehidupan kami sehingga kami boleh lagi merasakan berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami yang senantiasa berjerih lelah, memberikan kami segala yang dibutuhkan, baik makanan, minuman, serta mencari nafkah buat kami. Kami berdoa untuk mereka, biarlah Engkau memberkati, memberikan kekuatan, umur yang panjang, serta kesehatan, sehingga ia mampu melaksanakan tugasnya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini juga sedang mengalami beberapa bencana alam. Kami mau datang berdoa Tuhan, biarlah Engkau datang menyembuhkan setiap bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami dapat pulih, dapat kembali menjadi bangsa yang kuat. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin dalam beberapa bencana mengalami korban Tuhan. Biarlah Engkau datang menghiburkan, memberikan kekuatan, serta yang mengalami duka Engkau juga memberkati. Biarlah duka yang dialaminya ini segera berlalu sehingga dia dapat merasakan kembali sukacita yang Tuhan Yesus karuniakan kepadanya. Bapa dalam kerajaan surga, begitu banyak hal yang kami mau minta, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu mengetahui isi hati kami sebelum kami mengeluarkannya dari mulut kami yang berdosa. Tuhan yang selalu tahu apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa dan permohonan kami.
Sebab kami berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik Amin. adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Akan duduk kembali. Nah, tidak terasa adik-adik kita sudah ada di penghujung ibadah. Dan sebelum itu kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami langsungkan pada hari ini. Mari Tuhan, Kau berkati ibadah kami, semoga berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan selama seminggu ke depan ini. Biarlah Tuhan yang akan memampukan, menyertai, melindungi kami dalam kami melakukan aktivitas kegiatan kami sepanjang seminggu ke depan ini. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang sungguh hebat dan luar biasa. Karena itu jangan segan-segan untuk senantiasa mengandalkan dan percaya kepada Tuhan dalam kehidupannya adik-adik. Dan jangan lupa adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan selalu dan memakan makanan yang bernutrisi. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Dadah.